Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Doa dan harapan saya, saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, kami mengucap syukur karena berkat pimpinan-Mu, Tuhan sudah menolong kami melewati hari ini. Kuasa kekuatan-Mu yang memampukan kami semua. Bukan karena hebat kuat kami, tapi semua adalah karena kuasa Roh-Mu. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 94 ayat 19. Tertulis demikian, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berbagai alasan mengapa orang mencari hiburan di berbagai tempat di dunia ini. Di antaranya adalah karena kebosanan, kesepian, dan juga stres. Sebagian orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak mengerti tujuan hidupnya, dan akhirnya lari ke berbagai alternatif cara untuk mendapatkan hiburan terhadap diri sendiri. Dalam konteks yang positif, menonton film lucu atau bermain merupakan cara yang dilakukan untuk juga mendapatkan hiburan. Hal seperti ini untuk sementara waktu dapat mengalihkan perhatian dan pikiran dari persoalan. Tapi kemudian pikiran akan kembali berkutat pada masalah yang ada. Kita perlu mengakui bila kita sedang banyak beban pikiran dan mengambil tindakan untuk datang pada Tuhan agar mengalami kelegaan dan penghiburan yang sejati. Dalam Mazmur 94 ayat 19 ini dikatakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Pemazmur menyatakan di sini bahwa di saat pikirannya begitu banyak dan membebani dirinya, penghiburan dari Tuhan membuat hatinya menjadi segar kembali oleh sukacita dari Tuhan. Penghiburan dari Tuhanlah yang membuat jiwanya disenangkan, disegarkan kembali. Kalau kita perhatikan ayat ini dan menghubungkannya dengan keadaan diri kita perlu bertanya seberapa sering hal seperti ini terjadi dalam hidup kita. Seberapa sering kita punya banyak pikiran yang membebani. Tidak dapat kita pungkiri bahwa ada banyak hal yang seringkali menjadi beban dalam pikiran kita. Pikiran kita bertambah dengan berbagai persoalan, masalah dalam studi, dalam pekerjaan, dalam hal keuangan, dalam keluarga, masalah kesehatan, dalam pelayanan, usaha, masalah masa depan, dan berbagai hal lainnya. Semua hal itu membuat pikiran kita berkecamuk dan kusut. Tidak perlu kita merasa malu atau menyangkali bila kita punya banyak pikiran. Saudara tidak sendirian. Ada banyak dari kita yang memiliki begitu banyak beban pikiran. Banyak hal yang membebani hati karena berbagai tanggung jawab dan masalah yang kita miliki. Dalam keadaan seperti itu, saudara, perlu kita mengerti bahwa Tuhanlah sumber penghiburan sejati buat kita. Tuhan menghibur dan menyegarkan jiwa kita melalui kuasa firman-Nya dan kuasa Roh Kudus-Nya yang memulihkan. Dan bukan saja berkaitan dengan soal pikiran yang berat, dalam kesengsaraan kita pun Tuhan menjadi penghiburan buat saudara dan saya. Dalam Mazmur 119 ayat 50 dikatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Janji firman Tuhan menghiburkan kita saat kita dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kesakitan, dalam duka cita. Firman Tuhan menjadi kekuatan dan sukacita bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini tidurlah dalam penghiburan dari Tuhan. Tuhan Yesus katakan bahwa Ia memberikan kita damai sejahtera yang berbeda dari dunia ini.
Damai sejahteranya berbicara tentang penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus-Nya di dalam kita. Apapun masalah, persoalan, kesusahan atau kesengsaraan kita, sadari bahwa kita punya penghiburan yang sejati di dalam Tuhan. Dalam firman-Nya ada kekuatan, dalam hadirat-Nya ada penghiburan, dalam kasih-Nya ada sukacita, sehingga kita mampu dan bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Sekali lagi saudara, tidurlah dalam penghiburan-Nya. Tuhan Yesus sangat baik, dan Ia akan selalu berbuat baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami, membuka mata rohani kami, memberikan kami pengertian bahwa hanya di dalam Engkau Tuhan, kami mendapatkan penghiburan yang sejati. Ketika kami punya banyak beban pikiran, ketika kami dilanda kesengsaraan, ketika ada masalah persoalan, ada duka cita, ada kekecewaan, Engkaulah Tuhan yang menjadi penghiburan kami. Penghiburan dari dunia kelihatannya baik, menyenangkan, tapi itu tidak memulihkan dan tidak menyembuhkan pergumulan rohani kami, tidak memulihkan dan tidak menyegarkan jiwa kami. Tapi penghiburan dari Tuhan itu menyegarkan, menyenangkan jiwa kami, memulihkan kami, membalut luka batin kami, dan membuat kami mengerti akan tujuan hidup. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan pergumulan, apapun persoalan yang dialami, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan setiap sakit penyakit apapun itu. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Sakit tumor, kanker, ada benjolan-benjolan di bagian organ-organ tubuh, Tuhan pulihkan, lenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, tubuh kami disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Bagi yang sedang dalam persoalan dan pergumulan, kami berdoa agar lawatan Tuhan terjadi. Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mengenal-Mu, percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.